Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kebetulan di Kota Sumeneb, kedatangan tamu istimewa. Nama lengkapnya siapa? Nama saya Tommy Kurniawan. Tommy Kurniawan. Kurniawan itu orang tua atau memang sambungannya? Sambungannya. Sambungannya. Iya. Kalau orang tua siapa? Samsudin namanya. Oh, Samsudin. Iya. Jadi nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Mas Tommy ini berapa kali ke Madura nih? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Pertama kali. Oke, saya pengen karena pertama kali langsung ke Sumeneb, ini paling ujung nih, paling Iya. ujung Madura. Gimana nih melihat Sumeneb kali ini? Melihat Sumeneb hari ini, menurut saya Sumeneb itu kabupaten yang indah, keren, dan juga sangat berkebudayaan. Kenapa saya bilang sangat berkebudayaan? Yang pertama, saya diceritakan oleh sahabat saya dari Sumeneb, Om Bustanol, dan juga Bro Rian, bahwa satu budaya yang tidak bisa ditinggalkan oleh teman-teman di Kabupaten Sumeneb adalah bahwa sarung itu menjadi pakaian keseharian. Oh, kebetulan saya. Bukan, ya? Iya. Jadi kalau pakai celana itu hanya pergi dan kondangan. Tapi kalau keseharian main bersama teman segala macam itu masih sangat dibudayakan, baik anak kecil, anak muda dan juga orang tua. Dan itu menurut saya satu hal yang sangat unik ya. Artinya di era yang sudah modern, digitalisasi seperti ini, tapi hal-hal tersebut masih dipertahankan. Jadi itu sangat memberikan kesan buat saya. Dan yang kedua, tadi saya mampir sholat ke Masjid Agung di Sumeneb, bangunan yang sudah sangat tua, dibangun tahun 1200-an, masih berdiri kokoh, masih masih terawat dengan baik. Dan alhamdulillah saya bisa sholat di dalam, dan menurut saya itu sangat luar biasa, auranya beda banget. Terus tadi nyebut Rian sama Mas Bis, dua orang, itu kan Madura semua? Iya, asli. Dia sering memberikan informasi apa tentang Madura ke Mas Tommy sehingga memilih datang ke Sumeneb hari ini? Ya, yang kira-kira sesuatu yang bikin kuat. Oh, hanya itu enggak? Enggak bercanda. Ya, apa ya, ketika mereka menawarkan untuk kita berkegiatan di Sumeneb, saya tidak menolak. Karena saya juga kebetulan belum pernah dan ingin melihat Sumeneb itu seperti apa. Ya tentunya begitu melihat seperti ini ya keren lah, asik. Walaupun memang perjalanan kita panjang sekali, tapi menyenangkan. Mas Bus ini maksudnya ini ya? Iya, itu bus Bustanul Arifin. Bukan Bustanul Arifin itu kalau juga ada yang hakim. Iya. Ya, kalau ke rumahnya Mas Bus sudah pernah? Saya kebetulan belum, karena hari ini kita waktunya terbatas. Jadi tadi hanya ke rumahnya Bro Rian. Oh, Bro Rian di Gapura. Itu sudah ke ujung Sumeneb ya? Ujung Sumeneb, ujung timurnya Madura. Iya. Tadi lihat kemacetan apa semuanya, itu apa sih sebenarnya yang perlu dijadikan solusi bagi pemerintah di Madura? Tadi kita lihat macetnya itu hanya satu titik ya, di daerah pasar pasar Tanah Merah. Ya memang di sana tadi terjadi banyak ini ya, ada crossing, ada persimpangan keluar masuk kendaraan yang kira-kira itu menjadi satu kemacetan yang cukup panjang. Harapan saya itu bisa menjadi ada satu solusi ya buat jalan tersebut, entah dipakaikan traffic light ya, jadi orang tuh nggak sembarangan keluar masuk, sehingga ada waktu-waktu misalkan yang mau keluar jadi ada berapa 1-2 menit yang lewat juga. Nah, harapan saya itu yang paling pertama, karena tadi liar sekali kan orang yang keluar masuk itu, jadi sehingga traffic Ada skenario jalan dengan ya, karena kalau mau misalkan dibikin jalan layang ya, atau misalkan underpass, itu kelihatannya kurang memungkinkan dari segi jalanan. Kalaupun juga dilebarkan, misalkan crossing lainnya itu masih tetap seperti itu, pasti akan terjadi penghentian mobil, sehingga perhentian itu yang harus diatur waktunya.
sehingga orang keluar masuk di situ. Kan itu hanya satu titik, ya di titik lain kan tidak ada. Kebetulan satu titik, biasanya ada 4 titik. Ya saya nggak tahu ya, tadi ada satu titik itu. Ada ide yang misalnya diusung oleh kebetulan kan PKB ya. Iya. Ya di Garda Bangsa, anak-anak muda Garda Bangsa itu kadang menyuarakan begini, panjang Madura itu 180 km panjangnya. Iya. Ada isu yang mereka gawangi, misalnya bangun tol di Madura gitu kan, bangun tol di Madura. Apakah isu-isu sudah pernah masuk di DPR RI sebenarnya? Saya kira saya karena bukan di komisi yang terkait dengan infrastruktur, saya belum pernah mendengar itu. Cuma kalau dibangun tol sepanjang 180 km di Madura, saya kira pertama itu pembebasan lahannya akan sangat memakan waktu. Ya, yang kedua biayanya pasti juga akan sangat tinggi. Kecuali misalkan tolnya itu adalah di pinggir laut gitu ya. Misalkan ini pasti tidak ada pembebasan lahan, tapi juga high cost-nya bahwa harus bangun. Ya saya kira kalau tol itu sah-sah aja, tapi pembangunan infrastruktur kan juga harus dilihat dari sisi areanya, kegiatan ekonominya potensinya sebesar apa, sehingga antara investasi tol dan juga kegiatan ekonomi itu bisa saling menopang. Karena investasi tol itu 1 kilometer itu minimal 100 miliar. Nah, saya nggak tahu di sini apakah sampai 100 miliar atau lebih. Kayak di Sumatera itu di titik-titik tertentu itu bisa sampai 120 miliar per kilometer. Jadi bayangkan kalau 180 km dikali 100 miliar aja udah berapa? Iya kan? 18 triliun. Jadi cukup besar biayanya. Tapi kalau misalkan ternyata investasi anggaplah 18 triliun tapi menghasilkan nilai ekonomi di seluruh Madura ini melebihi, saya kira itu nggak ada masalah, karena investasi tol itu adalah jangka panjang. Cuma kalau misalkan cross line-nya itu melintasi tanah-tanah penduduk, tanah adat, nah itu biasanya paling susah untuk masalah pembebasan lahan. Kan banyak komponen pembiayaan tol itu dengan melalui konsorsium BUMN. Iya. Ya kan kebetulan ada di komisi yang membidangi BUMN. Apakah pembiayaan itu pernah masuk dengan BUMN kan sifatnya penugasan dari pemerintah. Ya penugasan. Dulu memang BUMN sempat mengajukan, boleh mengajukan, tapi akhirnya terjadi banyak permasalahan sehingga utangnya jadi banyak. Itu adalah salah satu BUMN yang terjebak dengan agresivitas dia untuk membangun, tapi kemudian tidak bisa menyelesaikan sehingga menjadi hutang dan beban negara, bahkan hutangnya itu sampai hampir 100 triliun. Itu sangat besar sekali. Nah itu sekarang kita hentikan semuanya. Jadi sifatnya yang untuk mengerjakan adalah penugasan dulu saja. Boleh misalkan mengajukan, tapi proyek itu visible atau tidak dikerjakan, ya kan gitu. Kalau tidak jangan dipaksakan. Nah rata-rata memang pembangunan jalan tol rata-rata. Contoh misalkan penugasan kayak di Sumatera itu sangat luar biasa sekali, menggerus sumber daya, menggerus kapital sendiri dari BUMN. Nah akhirnya sekarang mereka dipisahkan bukunya supaya tidak tergerus dengan buku yang lainnya. Sehingga ya memang hanya Sumatera aja. Nah, itu utang vendor aja udah sampai 20 triliun. Ya. Tapi ya memang semuanya sekarang dibiayai oleh APBN. Artinya isu tentang jalan tol Madura itu belum ada, harus dikaji sangat matang. Pasti, karena namanya jalan tol itu harus sangat matang karena jangka panjang. Ya. Mas Tommy, kita beralih yang tol ini sekarang kan pernah dulu nih terlibat di sepak bola nih sebagai tim apa nih? Tim transisi. Tim transisi ya, sehingga enggak. Ya. Ini back to masa lalu ya. Pas. Saya pengen tahu nih sekarang dengan kondisi sepak bola di Indonesia hari ini kan masih belum ada penonton apa, kira-kira bagaimana nih ke depannya menurut Mas Tommy? Menurut saya persepak bola Indonesia itu adalah industri olahraga yang cerah masa depannya.
yang cerah, asal pengelolaannya itu dikelola dengan kalau pengelolaan saya kira baik ya, tapi transparansinya memang masih saya nggak tahu apakah sudah baik atau belum, tapi setahu saya memang masih belum baik. Jadi apa ya, industri olahraga itu kan sudah berkembang pesat sekarang. Bahkan sekarang sudah banyak klub-klub yang mau IPO karena ada Bali United mau IPO supaya bisa mendapatkan pendanaan dari masyarakat dan bisa untuk membiayai klubnya itu menjadi lebih profesional. Nah itu hal-hal yang bagus yang bisa dilakukan daripada hanya bergantung terhadap si pemiliknya lah atau sponsor-sponsor. Padahal pembiayaan untuk sepak bola itu kan banyak juga, walaupun salah satu entitasnya adalah sponsor. Ya IPO itu saya kira menjadi hal yang menarik untuk dilakukan oleh klub-klub yang memiliki basis massa yang banyak, sehingga valuasi dari klub bola itu juga terlihat dengan jelas. Saya beberapa konsultasi dengan teman-teman yang mau melakukan IPO, ya mudah-mudahan aja mereka bisa melakukan hal tersebut sehingga industri sepak bolanya itu semakin bagus, semakin baik, stadion-stadionnya juga semakin tumbuh dan juga milik sendiri ya, bukan milik pemerintah ya. Klubnya juga memiliki stadion yang kira-kira bisa diberdayakan, bisa segala macam lah. Dengan banyaknya artis yang terjun ke sepak bola hari ini kan, kalau Mas Tommy langsung ke politik nih, apa karena ikut jejaknya Mas Tommy dulu karena jadi tim transisi atau gimana nih? Enggak, jadi gini, menurut saya itu satu hal yang positif bagi industri sepak bola. Kenapa? Karena teman-teman ini memiliki value untuk branding sehingga menarik untuk sponsor ya, chip in di dalam klub sepak bola itu gitu. Jadi saya kan tanyalah ke beberapa teman yang chip in di klub sepak bola, yaitu positif sekali, terutama untuk sponsor, untuk pembiayaan klub itu. Ya memang kan sepak bola tidak bisa dikelola oleh satu orang, harus tim kan banyak komponen yang ada di tim sepak bola itu. Jadi kalau misalkan mereka jadi presiden klub itu kan hanya konsep misalkan atau daya tarik untuk industrinya semakin besar, penontonnya juga semakin banyak. Mudah-mudahan aja nanti bukan hanya dari sisi popularitas yang bisa diambil dari teman-teman artis, tapi juga dari sisi profesionalitasnya agar klub-klubnya ini bisa tumbuh, berkembang dan menjadi klub-klub yang terbaik lah secara kualitas. Saat terakhir Mas Bus sama Mas Rian misalnya, dua orang ini. Iya. Kira-kira dari sisi pemikiran dan perilaku ini sebagai tokoh nasional atau provinsi gitu? Wah, kalau menurut saya udah nasional pemikiran mereka. Contoh Om Bus sekarang ngurus organisasi seluruh Indonesia, dirapihkan oleh beliau, dan beliau ini orang tegas. Jadi kalau teman-teman organisasi sudah ngerayu-ngerayu dia dengan peraturan yang sudah dia buat, itu nggak ada toleransi. Contoh masalah umur, itu sampai ada protes-protes, sampai ada marah-marah, harus dilakukan. Jadi kan itu pemikiran yang bagus untuk regenerasi organisasi. Jadi skala nasional, udah bukan lagi skala provinsi. Sayang sekali skala provinsi dengan kapasitas yang Harusnya berarti jadi DPR RI nanti. Amin. Ya doakan jadi. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Hari ini saya bertemu dengan Mas Tommy Kurniawan dan aktivis Garda Bangsa yang kebetulan dari Sumeneb dan dia menjadi pengurus DPP ketiga. Oke, kita jumpa lagi. Semoga ada kesempatan Mas Tommy membawa oleh-oleh yang bisa menyelesaikan melalui Komisi BUMN ya. Amin. Bisa Amin. menyelesaikan kemacetan di Bali. Amin. Amin.